Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setelah Yesus ngajar tentang akhir zaman, pengajaran tentang kedatangan kedua kali, tentang akhir zaman di Matius 24, setelah itu Yesus memberikan kurang lebih ada 4 perumpamaan, dan kita udah bahas salah satunya. Bapak Ibu bisa dengerin khotbah yang kemarin. Saya udah bahas detail, dan beberapa hari yang lalu saya juga bahas tentang perumpamaan tentang uang mina atau perumpamaan tentang talenta. Nah, hari ini kita akan belajar di Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-45. Ternyata sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, dia memberikan perumpamaan ini supaya kita itu bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kita bisa menjadi hamba yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita didapatin menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya, orang-orang yang tepat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Di Matius pasal 24 ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Dengerin baik-baik, saya ulang lagi. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbagilah, ayat yang ke-46, berbagilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan memakan dan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dari perikop ini, Bapak Ibu, kita perhatikan kuncinya adalah ia diangkat menjadi pengawas segala milik tuannya. Dan ia harus memberi mereka, yaitu hamba-hamba lainnya, makanan pada waktunya. Coba perhatikan dengan baik. Tugasnya adalah memberi makan orang lain pada waktunya, lalu dia diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Ini berbicara tentang tanggung jawab untuk mengelola harta yang dipercayakan kepada kita, mengelola harta surgawi. Bapak Ibu, Tuhan sampai hari ini ingin mencari orang yang bisa dipercaya untuk bisa dilimpahi kekuatan dan kuasanya, bahkan dipercayakan berkat-berkat besar. Di akhir zaman Tuhan mau mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengelola berkat-berkat Tuhan, dan ketika dipercaya, Tuhan akan promosi, diangkat, dan dia akan memberi makan pada saudara-saudaranya, banyak orang untuk kita beri makan karena berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu itu setia sudah mendukung channel YouTube saya, setia rajin nonton apa yang saya sampaikan, dan itu menjadi berkat besar bagi kami karena ada AdSense di dalamnya, dan hasil dari AdSense itu kita bagikan untuk, sebagian kita bagikan untuk membeli beras, kita bagi-bagikan ke banyak sekali orang dan banyak sekali hamba Tuhan, dan itu menjadi berkat besar. Ada iklan, puji Tuhan, itu Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadarin, Bapak Ibu sedang menabur dan membantu pelayanan kami untuk memberi makan banyak orang. Dan saya punya slogan atau cita-cita untuk memberi makan sebuah kota. Dan ternyata di ayat ini, di ayat 45 dia ngomong begini nih. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang mereka untuk memberi mereka makan pada waktunya. Orang-orang di akhir zaman Tuhan akan limpahi berkat. Tuhan bisa dipercayakan, kalau didapati dipercayakan berkat Tuhan untuk dikelola dengan baik, Tuhan akan limpahi berkat itu dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, karena ya channel YouTube itu kita bisa memberkati sekali banyak orang untuk bisa membeli beras. Kita bisa tabur beras itu ratusan kilo, dan itu puji Tuhan sekali, memberi makan sebanyak orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya untuk setia menonton video, mendengarkan khotbah yang disampaikan lewat channel kami, dan itu sangat-sangat memberkati sekali. Hasil dari AdSense kita bisa bagikan kepada banyak orang, memberi berkat, membantu kebutuhan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sangat-sangat menjadi berkat besar. Terima kasih.
Nah, saya berdoa Bapak Ibu, kita sampai akhir zaman ini bisa dipercayakan berkat-berkat besar sama Tuhan. Kita didapati menjadi hamba yang setia dan bijaksana, karena kita bisa mengelola harta Tuhan, mengelola milik Tuhan. Bukan untuk kepuasan kita sendiri, bukan untuk kepuasan hawa nafsu dan ego kita, bukan untuk keserakahan dan ketamakan kita. Karena pada akhir zaman, di sisi lain ada orang-orang yang tamak, orang-orang yang cintakan uang, fokusnya pada uang dan perutnya sendiri, kepentingannya diri sendiri. Nah, orang-orang model yang seperti ini, saya percaya kalau didapatin Tuhan datang kedua kali akan ditinggalkan. Tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati, orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa dipercayakan berkat-berkat Tuhan. Sampai hari ini saya percaya Tuhan sedang mencari orang-orang untuk bisa mengelola harta Tuhan di muka bumi ini. Kita jangan menjadi orang yang tamak dan serakah. Segala sesuatu kita kerjakan untuk kepentingan kita. Kita menjadi orang yang fokusnya pada diri sendiri. Orang yang mengerjakan segala sesuatu untuk fokus pada diri sendiri, dia akan menjadi orang yang serakah sekali. Dia bisa pakai segala cara apapun juga untuk memenuhi kepentingan dan hawa nafsunya. Nah, kita harus didapati menjadi orang-orang yang berbeda. Kita anak Tuhan harus berbeda, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hidupi mencerminkan kehidupan dan karakter Allah sendiri. Sehingga orang bisa melihat cerminan Allah itu melalui kehidupan kita. Bukan menjadi orang yang fokus pada ego dan hawa nafsunya. Karena di sisi lain, orang akan semakin dingin, kasih menjadi dingin. Karena di sisi lain, kondisi orang di akhir zaman akan sangat memprihatinkan. Karena banyak akan terjadi kedurhakaan, kasih orang menjadi dingin, orang tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan sesamanya, dia fokus pada kepentingannya sendiri. Orang menjadi sombong, egois, dan tamak. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang berbeda, orang yang bisa didapati, bisa dipercaya Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa didapati menjadi orang yang setia, tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, orang yang bijaksana, mengelola harta Tuhan dengan baik, dan memberi makan bagi banyak orang. Hidup kita memang dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan banyak orang. Berbahagialah hamba yang didapatin tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu, Tuhan mau dapatin apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sampai hari ini, kita tetap kerjakan dengan setia loh. Baik hal itu dilihat orang ataupun nggak dilihat orang. Baik hal itu kelihatannya sederhana ataupun kelihatannya itu mulia. Kita lakukan yang terbaik. Karena ketika Tuhan datang ke bawah bumi, Dia ingin mendapatin kita ini melakukan tugas kita dengan baik, dengan tanggung jawab. Bukan menjadi orang yang malas, bukan menjadi orang yang sembarangan dan sembrono, bukan menjadi orang yang asal-asalan, tapi tanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Saya sudah ngomong berkali-kali bahwa apapun yang Bapak Ibu dipercayakan Tuhan hari ini, pekerjaan, bisnis, usaha, atau apapun namanya, harus dikerjakan dengan baik. Harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Engkau jadi pegawai, jadi dokter, jadi guru, jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, jadi ibu rumah tangga, jadi suami, jadi anak, jadi apapun juga, jadi pegawai di kantor, jadi bos, apapun juga yang Tuhan percayakan sampai hari ini, kita harus kerjakan dengan baik. Supaya dari sana biasanya Tuhan memberkati. Dari sanalah kalau kita ini kerjakan tanggung jawab dan kesetiaan dengan sepenuh hati, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan berkatin kita. Nah, tujuan dari Tuhan memberkatin kita adalah supaya kita memberi makan pada orang banyak, memberkati orang banyak, dan hidup kita menjadi orang yang bisa dipercaya sebagai pengawas miliknya Tuhan. Kalau Tuhan dapatin hal seperti itu, kita akan menjadi hamba yang baik, hamba yang setia dan bijaksana. Akan tetapi kalau kita ini jahat, dalam hati kita ini jahat, ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-mabuk. Wah, Tuhan masih datangnya masih lama. Udah santai aja lah kita nikmatin hidup. Hidup berzina, hidup kumpul kebo, melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, bohong, menipu, kepahitan, benci, dendam, pesta pora, datang,
ngumpul sama teman-temannya, mabuk-mabukan, dan melakukan semua kenajisan dan kepuasan hawa nafsu, karena dipikir, wah Tuhan masih lama, Tuhan nggak datang-datang. Terus ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Tiba-tiba Tuhan datang, menjemput di awan-awan permai, bisa datang untuk kedua kalinya kita dijemput di awan-awan permai, atau Tuhan datang secara pribadi memanggil kita masing-masing. Bayangin Bapak Ibu, ketika Tuhan panggil kita mendadak, dan kita belum siap, ada yang sedang berzina, sedang kumpul kebo, sedang kepahitan, masih kepahitan, benci dan dendam, masih melakukan pesta pura kemabukan, tiba-tiba Tuhan panggil, hidupmu mendadak bertemu dengan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan bisa dua versi. Satu, kedatangan di awan-awan permai menjemput kita bersama-sama. Ada juga kedatangan Tuhan langsung menjemput kita secara pribadi alias kematian. Ya siap apa tidak? Kalau didapatin kita ini menjadi hamba yang jahat, yang sibuk melakukan semuanya untuk kepentingan daging kita, dan tiba-tiba Tuhan datang, waktunya kita nggak ngerti. Bayangin. Ayat 51, dan ia akan membunuh dia dan membuat senasib dia dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Kalau kita nggak bisa didapatin menjadi orang yang dipercaya Tuhan, kita menjadi orang yang sembrono, menjadi orang yang ngawur, menangnya sendiri, egonya. Karena orang yang nggak takut akan Tuhan itu fokusnya adalah diri sendiri, fokusnya adalah kepentingan perutnya, keuntungan dirinya sendiri. Dia nggak peduli dengan kepentingan Tuhan, dia nggak peduli dengan kedatangan Tuhan, dia nggak peduli dengan orang lain. Yang penting aku, diriku, dan saya. Jadi orang-orang kayak begini di akhir zaman banyak sekali. Ya kelihatannya sih jadi orang anak Tuhan, kelihatannya sih dia ibadah, kelihatannya sih jadi orang Kristen, tapi dari perbuatannya, dari kelakuannya kan mencerminkan siapa. Nah kalau kita ini menjadi anak Tuhan, harusnya sikap dan perbuatan kita mencerminkan anak-anak Tuhan. Nah di akhir zaman Tuhan mau dapatin orang yang memiliki sikap yang berbeda, karakter yang berbeda. Ketika Tuhan berkati, Tuhan promosi, Tuhan berikan jabatan, Tuhan percayakan berkat Tuhan, semakin kita bisa dipercaya, Tuhan semakin angkat kita menjadi pengawas. Dan kita lakukan dengan tugas itu dengan baik dan tanggung jawab. Ketika diberkatin, kita bisa memberkatin orang lain, memberkatin orang-orang yang kesusahan, memberkatin orang-orang yang kekurangan, dan kita menjadi pengelola yang baik, bukan jadi pemilik. Tapi kebanyakan dari kita lebih menyukai memiliki harta milik Tuhan, bukan menjadi pengelola. Tuhan mau kita didapati menjadi pengelola harta surgawi. Semakin kita bisa mengelola semua tanggung jawab dalam berkat Tuhan, Tuhan akan percayakan dan Tuhan tambah-tambahkan. Semakin kita memberkati banyak orang, ketika diberkati bukan fokus untuk kebutuhan kita sendiri, tapi kita jadi berkat bagi banyak orang, semakin Tuhan percayakan. Tapi kalau kita ini sembrono hidup kita, bukan menjadi pengelola yang baik, tapi menjadi pengelola yang jahat, wah, nanti juga Tuhan datangnya masih lama. Udah berapa tahun, dari tahun ke tahun juga khotbahnya tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan akan segera. Tapi kita tidak pernah tahu Tuhan datangnya kapan. Kematian kita juga kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Ya, kita bisa mempersiapkan setiap saat ketika Tuhan jemput, Tuhan panggil kita menjadi hamba yang setia. Kita didapati menjadi orang yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Akan menjadi sia-sia dan percuma belaka iman kita, kesetiaan kita, doa kita, puasa kita, perjuangan pikul salib sangkal diri kita, tapi di ujungnya kita hidup sembarangan dan sembrono, hidup dalam dosa. Kita hidup semau kita sendiri. Dan tiba-tiba Tuhan datang, kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, itu menjadi sia-sia. Saya ketika Tuhan datang menjemput di awan permai, saya jadi orang yang bagian diangkat. Atau kalau Tuhan panggil saya lebih dahulu, saya didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, didapatin hidup kekal bersama Tuhan, memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Buat apa kita melakukan segala sesuatu hari ini yang kelihatannya itu baik ya, untuk diri sendiri, dengan atas nama Tuhan, padahal untuk kepentingan perutnya. Dengan atas nama Tuhan, kita pakai semua berkat Tuhan untuk keperluan kita. Keperluan kita boleh ada bagian dari berkat yang Tuhan percayakan sama kita itu memang untuk keperluan kita, oke. Tapi di sisi lain juga untuk pekerjaan Tuhan. Di sisi lain juga untuk memberkati orang lain. Jadi kalau semuanya pada fokus untuk diri kita sendiri, kita menjadi orang yang benar-benar jadi hamba yang jahat, yang nggak bisa dipercayakan Tuhan, yang nggak bisa dipercayakan berkat yang lebih besar. Saya berdoa bahwa Ibu, kita semakin hari semakin bisa didapati menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang,
memberi makan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya percaya sebelum kegerakan rohani terjadi, penuaian besar-besaran, gereja akan terlibat dalam pelayanan diakonia, memberi makan banyak orang. Saya puji Tuhan, saya punya guru-guru rohani, punya mentor-mentor yang hidup mereka didedikasikan benar-benar real melayani. Mereka memberi makan banyak orang kekurangan tiap bulan dan setia sampai hari ini. Dan mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Ternyata dari berkat yang Tuhan percayakan sama kita, dari semua rupiah yang Tuhan percayakan kepada kita, ada tujuan Tuhan. Di samping kita memang supaya hidup dalam kelimpahan dan menikmati kelimpahan itu, di sisi lain kita bisa memberi makan banyak orang. Kita memberkati, kita menjadi saluran berkat dan didapati menjadi hamba yang bijaksana dan setia. Ini salah satu perumpamaan yang Tuhan ajarkan setelah Yesus ngajarin tentang akhir zaman. Artinya Tuhan mau hidup kita ini bisa didapatin menjadi pengelola yang baik, menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati. Dan besok kita akan pelajarin lagi tentang perumpamaan yang lain. Dan saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin mengerti tujuan Tuhan, maksud Tuhan dalam setiap apapun yang Bapak Ibu kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup Bapak Ibu semakin diseret pada pusat kehendak Tuhan dan berjalan dalam ketetapan ilahi. Didapatin suatu hari berkenan di hadapan Tuhan. Amin. And God bless you.